Pemirsa, 65 tahun sudah Indonesia merdeka. Ada perbedaan di sana-sini dan juga tidak sedikit terjadi pergesekan. Akan tetapi pemirsa, Indonesia selalu memanggil, mencoba memoderasi berbagai perbedaan yang ada dan kita mencoba duduk satu meja dan menemukan semacam titik temu. Pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda dalam sebuah diskusi dengan sebuah tema yang luar biasa menarik. Bertajuk Mengapa Kembali ke Pangkuan Republik. Bersama dua narasumber saya, dan salah satunya pemirsa adalah seseorang yang pernah bergabung dalam organisasi Papua Merdeka dan memutuskan kembali untuk kembali ke Pangkuan Republik. Langsung saya perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Nicholas Meset. Selamat pagi, Bang Nik. Selamat pagi, Pak Agus. Senang sekali bisa ketemu akhirnya di sini, Bang Nik. Terima kasih. Ya, Bang Nik ini adalah seorang pelaku sejarah dan juga mantan anggota OPM, Bang Nik ya. Betul. Baik, yang kedua, narasumber yang kedua adalah Bang Jimmy Damianus Iji, Wakil Ketua DPRD Papua Barat dan seseorang yang punya kepedulian terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Selamat pagi, Bang. Terima kasih, Bang Jimmy sudah hadir dan pemirsa di studio TVRI saat ini juga kehadiran tamu-tamu istimewa, para intelektual muda. Langsung saya perkenalkan, yaitu mereka adalah mahasiswa asal Papua se-Jabotabek. Kita berikan aplaus buat teman-teman dari Papua dan juga teman-teman dari Universitas Indonesia. Kita berikan aplaus untuk teman-teman dari UI. Baik, saya ingin pertama-tama kepada Bang Nik ini. Bang Nik, bisa Anda ceritakan? Sebelumnya saya harus tunjukkan juga nih kepada pemirsa satu buku tentang Nicholas Meset. Judulnya adalah Mengapa Saya Kembali ke Pangkuan Republik. Ya. Nanti Bang Nik saya minta untuk bisa menjelaskan itu, tapi sebelumnya Bang Nik barangkali bisa menceritakan riwayat hidup Bang Nik sehingga kemudian jadi seperti sekarang. Nama saya lengkap ya, Nicholas Simeon Meset, lahir tanggal 26 Desember tahun 1946 di satu kampung kecil di Kabupaten Sarmi namanya Keder. Bapak saya dulu mantan guru dan meningkat sampai jadi bupati pertama di Jayapura tahun 75 sampai 82. Bupati 75 sampai 82. Pendidikan saya mulai tahun 56 di sekolah di Abepura sekarang. Dari situ saya pindah ke Hamadi. Bapak saya jadi guru di sana dan saya bertemu dengan Pak Number yang sekarang Menteri Perhubungan, itu kawan saya, dan juga Michael Manovandu yang sekarang duta besar di Kolombia, Pak Theophilus Waimuri mantan duta besar di Namibia. Itu semua didikan dari orang tua saya ini. Saya dari situ, habis itu tamatan itu ke PMS tahun 61, mulai melonjaknya peristiwa antara Indonesia dan Belanda ini. Umur 15 tahun saya sudah berkecimpung dengan politik. Habis itu saya tamat dari situ ke SMA gabungan. Usia 15 tahun Anda sudah berkecimpung dalam dunia politik? Ya, karena waktu itu apa yang ini dibicarakan mengenai bagaimana Indonesia harus mengambil Irian Barat ya, waktu itu. Jadi kita waktu itu di sekolah di PMS semua baca surat-surat kabar selalu politiknya itu, hangatnya politik. Tamat dari SMA saya mau minta untuk jadi Angkatan Udara. Mungkin dalam buku saya tulis minta untuk jadi Angkatan Udara, Mayor Haurisa. Tapi waktu itu dia bilang karena PPR-nya sudah dekat, takut jangan sampai orang Papua jadi pilot, bisa bom Jakarta atau bom di mana, susah. Jadi tidak boleh pada jadi waktu tidak boleh waktu itu. Ini satu mentalitas yang kerdil ya, kerdil sekali dari bangsa yang besar ini. Tapi habis itu akhirnya bapak saya suruh kembali untuk jadi insinyur. Ya ke ITB lah. 66 sampai 68 dapat sarjana muda. Kerja dapat beasiswa dari DPU, PUT waktu itu. Kembali rencana mau ke Amerika. Tapi di tengah jalan beasiswa yang dicaplok oleh saudara-saudara kita dari provinsi lain. Jadi tidak juga berangkat akhirnya? Tidak juga berangkat. Tetap janji. Sampai sekarang juga masih tetap janji kepada orang ini. Papua. Sampai hari ini tidak akan jadi. Akhirnya saya bilang, wah kalau tinggal dengan bangsa jahat ini, dalam tanda kutip ya, sekarang sudah baik. Kita bisa tinggal begini terus. Dan tidak bisa biar orang yang pintar, tetap mesti dijajah. Akhirnya saya lari. Bang Nik, ayah Anda adalah seorang bupati, tapi kemudian Anda memilih untuk bergabung dengan OPM ketika itu.
Ya. Apa latar belakangnya? Apa yang membuat Anda begitu kecewa? Saya benci sebenarnya orang Indonesia waktu itu. Pada waktu itu? Pada waktu itu. Sekarang? Sekarang saya sudah baik lah. Sudah baik. Sudah baik dengan mereka. Setelah mengembara 39 tahun ya. Iya. Melihat. Tapi syukurlah saya keluar melalang buana ya. Iya. Saya diberikan ke Tuhan satu kesempatan baik sekali untuk bisa jadi pilot. Iya. Idaman saya macam Pak Numberi sekarang ini. Dulu dia waktu sekolah sama-sama dengan saya dengan dia kawan baik. Dia mau jadi angkatan laut. Iya. Saya juga bilang sama dia, saya juga mau jadi pilot. Satu waktu dia jadi Danlan Tamal, dalam mobil naik ke rumahnya, dia bilang, Mon, kau masih ingat kita dua punya keinginan. Sekarang kau jadi pilot, sekarang saya jadi Danlan Tamal. Dulu kita cuma nganangan saja. Tapi Tuhan realitas. Kau di luar negeri, saya dalam negeri. Tapi our dream have come true. Menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Dan biar orang, siapa di dunia mau tahan kalau keinginan saya untuk jadi pilot, bisa jadi, saya pergi. Here I am. I'm proud that I'm the first pilot of Papua, Indonesia. Kita berikan aplaus untuk Bang Nik. Ya, jadi Bang Nik ini adalah orang Papua pertama yang menjadi pilot. Betul, waktu saya tamat di Australia tahun 74, tanggal 14 September, waktu tamatan mereka di surat kabar di seluruh Australia 3 orang pilot, orang asli, waktu itu orang hitam, pertama kali di Australia, dan I'm one of them. Kawan 2 semua sudah meninggal dari Papua ini. Dan I'm proud to say, untuk orang Indonesia sekarang, khususnya untuk orang Papua, kalau ada keinginan baik, dan ini pemerintah Republik Indonesia di Jakarta harus memberikan anak-anak ruang dan kesempatan untuk ini. Karena mereka juga punya kesempatan untuk membangun tanah ini. Iya, Bang Nik, sekali lagi ini ada pertanyaan untuk Anda ya. Ketika Anda lari ke luar negeri, apa yang Anda lakukan? Banyak. Antara lain? Antara lain untuk mengisi perut saya. Itu perlu sekali. Iya. Sebab kalau bicara untuk merdeka, tapi tanpa isi perut, susah. Jadi Anda bekerja untuk tapi juga sekaligus berpikir tentang politik. Berpikir bagaimana tanah Papua ini harus terpisah dari Indonesia. Waktu itu ya. Sekarang ini tidak susah. We have to be part of Indonesia. You have to be part of Indonesia. We have not you. We have to be part. All of us. All of us. Baik. Bang Nik, ini kemudian Bang Nik kabarnya juga melanglang buana dari satu negara ke negara lain. Dan apa yang kemudian Bang Nik dan kawan-kawan lakukan pada waktu itu tepatnya? Ya, saya terus terang ya, saya dulu waktu terbang pilot di Papua ini banyak kali juga melanggar undang-undang aviation yang pergi ke perbatasan untuk bantu orang-orang sana macam Pak Setrum Korem atau Yakob Rai, bawa alat-alat logistik lah, logistik dalam arti besar. Tapi ya Tuhan tidak kehendaki. Sampai saya harus ditangkap, dideportasi ke Swedia. Ke Swedia, seperti itu. Dan di sana Anda kemudian bekerja, melakukan. Dan di sana saya mau bertemu dengan Pak Hasan Tiro almarhum. Akhirnya kita ke Rusia. Baik. Bicara semua di situ. Baik. Saya ingin ke Bang Jimmy nih. Bang Jimmy, dalam kacamata Bang Jimmy, apa akar persoalannya? Saya pikir persoalannya hampir sama saja. Di mana-manapun di bawah kolong langit ini, di dunia ini, ada keinginan orang memisahkan diri dari nation state induk itu karena persoalan ketidakadilan, soal kemiskinan, soal kebodohan, soal keterpurukan dari sakit penyakit. Ini persoalan-persoalan yang buat saya itu adalah persoalan kemanusiaan yang mendasar. Baik, kalau kemudian ada ketidakadilan, kemudian ada persoalan kemiskinan, apakah kemudian terapi atau solusi yang ditawarkan dari pihak pemerintah sudah cukup tepat sejauh ini? Saya pikir otonomi khusus yang diberikan itu sesuatu yang patut disyukuri. Sayangnya tidak ada supervisi yang jelas. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bang Jimmy. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita jeda sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog sosialisasi publik. Pemirsa, kita masih berbincang seputar
mengapa kembali ke pangkuan Republik. Dan pemirsa, saya juga nanti akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di studio TVRI melalui line telepon 0215743478 atau 0215743476 sebagaimana tertera di layar kaca Anda. Saya ingin kembali kepada Bang Nik ini. Bang Nik, ketika Anda masih kecil, Bang Nik ya, kemudian ayah Anda seorang bupati, kemudian pastinya ketika kecil Anda juga mendengar lagu Indonesia Raya. Apa yang Anda rasakan ketika itu? Saya koreksi ya Bapak. Dari mana? Saya mendengar lagu Indonesia Raya waktu itu Bapak saya guru. Guru. Tahun 50-an ya, saya 4 tahun. Setelah masuk sekolah tahun 56, waktu itu kan 50 banyak orang dari sini, dari Jawa yang pindah ke Papua. Kadang-kadang dari Ambon, guru-guru itu bawa ada buku-buku yang di muka situ mereka tulis lagu Indonesia Raya. Dan itu mereka ajar kita anak-anak kecil Indonesia Raya. Kita tidak tahu itu lagu ini apa. Tapi bapak saya bilang ini lagu Indonesia ini, Indonesia Raya ini lagu kebangsaan Republik Indonesia. Yang sekarang kita baru rayakan 65 tahun. Bagus. Di situ kita lihat bahwa kita bisa diajar itu. Bangga. Cuma menyanyi saja. Artinya apa? Artinya sekarang baru kita duduk sini bisa bicara, bincang-bincang. Tapi ada juga bahasa bilang, wah itu Indonesia Raya, itu tidak boleh menyanyi karena itu Indonesia, negara lain. Kita ini Belanda punya. Nah, itulah orang tua mulai tanamkan. Sejak kecil pada waktu itu Sejak kecil mulai itu, kasih tahu yang mesti begini. Jadi bergulat, itu bergumul di dalam perasaan itu. Bang Nik pada waktu itu ya? Ya memang itu mesti ada di dalam hati kita. Tapi lagunya enak dengar ya. Indonesia, tanah airku. Tapi mesti menyanyi juga, tidak boleh. Wilhelmus van Nassau, Bodenek van der Blue. Nah, itu yang kebangsaan Belanda. Jadi mau pilih mana? Akhirnya sekarang kembali kepada Hai tanahku Papua, kau tanah lain. Ini lagu bangsa. Bingung kita. Iya. Tapi kemudian pada akhirnya setelah sekian kurun waktu, kemudian Bang Nik memilih untuk kembali ke pangkuan Republik. Apa latar belakangnya, Bang Nik? Saya sangka latar belakangnya simple. Yaitu? Simple sekali. Saya umur 23 tahun ke luar negeri. Kembali tahun 2007. Hampir 61 tahun ya. 61 tahun. Ya. Dan saya melihat perjuangan kita orang Papua yang sekarang mau merdeka ini. It's the empty promises. Yang saya bisa bilang. Apa yang sekarang kita perjuangkan ini, dunia makin kecil. Dunia makin kecil. Satu country membantu country yang lain. Kita mau pisahkan diri dari satu country yang besar, notabene nomor 4 di dunia, Indonesia ini. We cannot reach anything. Kita tidak bisa mencapai sesuatu. Asal saja pemerintah Republikan Jakarta ini lihat orang Papua sebagai bangsa Indonesia. Kalau tidak melihat orang Papua sebagai bangsa Indonesia, orang Papua tetap akan merdeka, minta merdeka terus. Itulah kesalahan. Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog sosialisasi publik dan kita masih berbincang soal mengapa saya kembali ke pangkuan Republik. Sudah ada 2 pemirsa tadi yang sudah berhubungan dengan kita dan saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada Bang Nik untuk memberikan tanggapan. Pertama Pak Rahman ya dari Pak Rahman dari Padang minta untuk akomodasi semua itu untuk kabinet ya. Saya pikir kalau jujur itu bagus pendapat. Tapi kebijakan dari itu terletak mungkin di presiden kalau membentuk kabinetnya. Hak prerogatif. Itu beliau punya hak prerogatif. Dan juga tidak terlupa partai-partai juga yang punya hak situ untuk kasih masuk siapa yang akan jadi menteri atau siapa. Tapi perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan, of course. Itu perlu. Baik. Soal pembangunan Papua menjadi sebagai prioritas ini sekarang harus dikerjakan segera. Pembangunan Papua itu harus. Harus. Kalau kita cuma bikin undang-undang dan tanpa pelaksanaan, without implementation, everyone can do that. Setiap orang bisa duduk bikin rencana. Tapi membangun satu provinsi atau membangun satu daerah tanpa ada orang yang betul-betul mengabdi kepada itu, susah. Baik, demikianlah dialog kita pada kesempatan kali ini.
Pada akhirnya saya Agus Haryadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.